Oke Bro Sis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Wira Stewart. Oke, saat ini kita berada di Jalan Sudirman ya. Tadi kita baru turun di stasiun Istora Mandiri. Nah, kita akan OTW ke pintu 6 karena itu lebih dekat dengan Stadion Gelora Bung Karno. Jadi untuk video kali ini aku akan coba review mengenai Stadion Gelora Bung Karno suasana di sore hari ini. Sebenarnya kan aku udah pernah nge-review itu ya di hari Minggu kalau nggak salah. Udah lama banget sejak bulan Mei. Nah, jadi aku akan lihat suasana stadion ini. Jadi nanti JIS itu sebagai penggantinya GBK karena GBK itu nanti dipakai ada acara Coldplay. Nah, jadi kita akan ke sana dulu Francis. Oh ya, ini kan kita pas habis dari rute 3F ya. Kemarin itu kan aku nge-review rute 3F ke GBK dari Kalideres. Nanti akan aku kasih di bawah kolom deskripsi, bisa diklik di situ ya, Francis. Yaitu tips dengan dari Kalideres ke GBK. Yaitu kalau kamu mau main-main ke Stadion Gelora Bung Karno, kalau menggunakan transportasi umum, jadi kamu bisa klik nanti di bawah ya untuk rute 3F yang langsung ke Stadion GBK. Oke, kita akan ke sana dulu ya. Kita mau jalan ke Stadion GBK. Ini kita mau masuk ke pintu 6. Let's go. Nih di depan aku ada 6D. Wow, keren banget ini. Ini lebar banget ini trotoarnya Francis. Nah, jadi sebenarnya kan aku naik yang ini ya, 6D sebenarnya udah langsung ke GBK, tapi karena aku takutnya macet. Jadi tadi aku naik Mikrotrans cuma kena 3.000 doang tadi kita naik dari Ben Hill ke stasiun Istora Mandiri. Jadi Gelora Bung Karno itu bukan terintegrasi, bukan hanya ini ya, terintegrasi dengan Transjakarta, tapi dia juga terakses juga dengan stasiun MRT. Jadi stasiun paling dekat ke GBK itu adalah Istora Mandiri. Yang tadi aku baru turun itu dari stasiun Istora Mandiri. Jadi kalau satu stasiunnya itu hanya kena 3.000. Tadi kan aku dari Ben Hill sampai ke Istora Mandiri. Ya hanya kena itu. Sorry. Jadi yang kena itu hanya 3.000 doang tarifnya. Kalau lebih jauh itu mungkin akan lebih mahal. Misalnya kamu ke Lebak Bulus. Kalau nggak salah dari Ben Hill itu kenanya 11.000. Karena aku udah pernah coba itu naik MRT ke Lebak Bulus. Nah, ini dia ada rute 1. Tapi kalau yang mau yang murah itu naik Transjakarta. Karena itu udah disubsidi juga. Mau jauh dekat itu hanya kena 3.500 doang. Jadi kalau kita sambil makan atau kulineran, nah kamu bisa di GBK itu ada Indomaret, ada tempat kantinnya kalau nggak salah. Karena komplek GBK tuh luas banget. Nah, ini kita mau masuk ke komplek Gelora Bung Karno. Tapi kalau lebih dekat itu adalah halte Gelora Bung Karno itu. Jadi rencananya gue habis dari Stadion GBK mau jalan-jalan ke CP, ke Central Park. Tapi takutnya 3F tuh kayaknya penuh banget sih. Jadi ya nggak apa-apa lah, kita nunggu, sabar aja. Ini udah jam 5 sore, udah pasti rame banget sih. Nah, tadi kan aku pernah nge-review 3F nya di sini sampai ke halte GBK. Yang Kalideres hingga ke GBK lah. Masuknya itu kita lewat ke sini kita. Nah, ini dia ya. Kita tinggal masuk aja. Wow, bagus ya. Ini yang paling ikonik ini JPO-nya, yaitu JPO GBK yang spiral. Itu ada rute 6M yang ke Stasiun Manggarai. Nah, ini dia ya, area komplek GBK. Kita akan masuk lewat ke sini ya. Jadi nanti untuk persiapan Piala Dunia U17 itu di Jakartanya di JIS ya. Yang pokoknya di Jawa sih kebaikan, kayak di Bandung tuh gue lupa nama stadionnya. Tapi kalau di Jawa Tengah itu Stadion Manahan,
Dan Jawa Timur itu kalau nggak salah stadion ini Gelora Bung Tomo yang akan dipakai untuk event Piala Dunia U17. Jadi dipakainya itu 4 stadion. Untuk pembukaannya itu di Stadion Jis, tapi untuk semifinal atau di finalnya penutupan Piala Dunia itu berada di Manahan, Solo. Wah, ini obor api nih ya, keren banget ini. Wah, keren ya. Kita akan masuk dulu nih. Nah, ini kita tinggal masuk aja nih. Jadi nanti akan aku kasih kolom link deskripsi untuk aksesnya ke Stadion GBK ya. Mungkin lain kali aku akan coba tips dengan MRT Jakarta sih. Tapi aku nunggu yang akses KRL-nya dulu yang ke JIS. Tapi sebenarnya gue mau coba ke Stadion Benteng sih yang di Tangerang. Itu kayaknya dia deket dengan stasiun Tangerang itu kalau aku tahu tuh. Oke, kita langsung masuk aja nih. Karena itu FIFA World Cup U17 itu dia di ini bulan November. Jadi Indonesia itu sebagai tuan rumah itu. Nih, kita udah masuk ke kawasan GBK. Karena ini kan direnovasi sejak sebelum ajang ini, Asian Games 2018. Karena GBK itu kan eventnya lengkap banget sih. Ada Istora Senayan, ada Convention Center ya, JCC. Dan gua tuh rencananya mau nge-vlog ini sih, Stadion Patriot di Bekasi. Oke, ini yang pada olahraga juga sih kalau di sore hari. Gue belum pernah olahraga di sini sih sebenarnya, karena memang agak jauh banget sih. Nih kita jalan dulu. Lumayan ya. Nah itu kan di situ kita bisa lihat ada patung Bung Karno ya itu. Ini memang paling favorit juga sih untuk tempat olahraga di Gelora Bung Karno. Jadi selain GBK juga ada di JIS itu, yang di area luarnya stadion itu kan itu bisa digunakan untuk yang putar-putar tuh untuk olahraga jogging gitu. Yang masuk ke pintu rem. Yang biasanya dulu aku pernah itu sholat Id di situ tahun 2022 kalau nggak salah. Iya ya, 2022. Ini kita coba jalan dulu nih. Kalau kemarin tuh karena pas ngevlog itu kan sore, habis itu gua nge-skip sorenya, itu hujan. Ini semoga aja nggak hujan ya. Ini kayaknya cuacanya agak cerah ini hari ini. Oke, ini kita tinggal lurus aja nih kita yang deket patungnya Bung Karno itu. Jadi ini udaranya sejuk banget ini, Brodensis. Nah, jadi di situ itu ada parkir timur di kanan dan sama Istora itu. Tuh banyak banget ya tempat parkirnya. Tapi sebenarnya olahraga juga loh kita kalau menggunakan transportasi umum, mau itu dari stasiun MRT maupun dari halte Transjakarta. Ini kita nyebrang dulu. Ops. Terus tadi gua ingat lewat zebra cross. Ya udahlah. Ah, ini dia ya, ada monumen Bung Karno. Ini pas lagi ada ajang, dulu Indonesia itu jadi tuan rumah itu di 1962, yaitu Asian Games 1962. Nah, ini dibuka oleh Presiden RI pertama, Soekarno.
Nah, jadi kalau di Monumen Bung Karno ini dia apa ya? Ada tugunya di sini. Ini dalam rangka monumen ini pas lagi ajang event Asian Games 1962. Oh, ini ada rental sepeda loh. Oh iya ya, ini ada tempat duduk tuh. Benar, ada tempat duduk tuh. Nah, ini dia. Jadi Stadion Gelora Bung Karno itu kan adalah home base-nya Timnas Indonesia. Dan kadang juga dipakai oleh tim Persija. Nah, makanya dibuat stadion baru yaitu Jakarta International Stadium. Jadi itu biasanya digunakan untuk ya klub sepak bola Indonesia ya. Termasuk klub Persija yang diutamakan. Karena dulu kan saling pindah-pindah dulu tuh Persija itu awalnya itu kan di Menteng. Tapi karena Menteng dijadiin taman, dipindahkan ke Lebak Bulus. Habis itu dialihkan itu waktu itu belum ada stadion JIS waktu itu. Karena Lebak Bulus itu digunakan deponya MRT Jakarta. Nah, akhirnya dibangunlah di Jakarta Utara, di Tanjung Priok kawasannya. Agak ujung Jakarta Utara dia tuh. Wih, keren banget ini. Asik banget ini. Oke, bagus ini, berdansis. Ini kita jalan aja. Ya, ini enak lah. Gue pakai sepatu soalnya. Nih. Ini soalnya gue pakai sepatu. Lebih enak sih kalau kita jalan. Lebih enak daripada pakai sepatu sendal. Ini anggap aja gue ngevlog tuh sambil olahraga ini. Jalan keliling ke kawasan GBK ini. Jadi sebenarnya ini olahraga juga sih kalau menurut aku. Jadi walaupun badan gue tuh gemuk, tapi ya gue tuh tetap gerak ya. Gak mungkin lah gue diam aja di rumah. Itu lebih baik sih, walaupun badan kita gemuk, tapi kalau kita tetap gerak itu kan bagus itu. Apalagi gue masih usianya kepala 2. Kalau kepala 2 itu masih ada agak energik itu. Kita bisa bepergian. Biasanya kalau di usia-usia kepala 2 itu lebih banyak gerak-gerak gitu. Ini apa nih? Tugu ya. Ini kita mau masuk dulu nih. Oh, mana ya? Oke, kita akan jalan ke sana ya kita ya. Ini ada monumen ini. Nah, di sini dia enaknya ada hutan kota loh di sini. Tuh ada hutan kota. Jadi memang luas banget sih stadion GBK ini. Jadi di area stadionnya itu terdapat ada tamannya juga tuh, ada taman kotanya. Itu lebih ke hutan kota itu. Ini makanya sejuk banget ya udaranya di sini. Banyak pohon di sini. Ini enak nih kalau kita sore hari. Tadi gue berangkatnya 4:30 sih. 30 menitan tadi tuh. Macetnya paling pas di ini underpass. Tadi kita dari Tebet di underpassnya itu mau ke arah Lotte Avenue. Ini lagi ada pembangunan nih. Oh, lagi renovasi tuh, makanya bau cat. Iya ya, ini lagi ada pembangunan. Oke. Oh, kalau ini kan kita masih boleh ya. Ya, kalau dulu JIS itu kan kita boleh itu masuk ke pagarnya. Tapi kita nggak boleh masuk ke dalam stadionnya, hanya di luarnya doang. Tapi untuk sekarang kita tidak boleh itu, karena harus ada izin dari Jakpro. Kalau persiapan Piala Dunia memang agak ketat penjagaannya, termasuk di JIS. Tapi sebenarnya kita bisa masuk, asal kita tidak boleh ngerekam aja. Kalau kegiatan olahraga itu masih boleh kalau di JIS.
Ya mungkin kalau foto-foto dikit nggak masalah sih. Nah besoknya nanti aku akan coba nge-review JIS ya, tapi di luarnya doang. Mulai dari sisi baratnya dan sisi timurnya stadion JIS. Nah ini kita lebih fokus ke stadion GBK dulu. Nah ini kita berada di pintu D nih. Tapi untuk akses keluarnya memang banyak sih. Tapi nggak tahu apa boleh nggak ya masuk ke dalam stadion. Kalau nggak salah dia ada jogging track itu. Biasanya kan dia boleh itu di jogging track, tapi nggak boleh di tribun penonton. Ah ini dia ya, luar biasa. Ini kita lewat, enaknya lewat mana ya? Lewat sini aja ya. Tapi ini desainnya bagus banget ya. Dan banyak bendera merah putih. Karena bentar lagi akan ada bentar lagi udah 17 Agustus sih, itu hari kemerdekaan Republik Indonesia. Wow, sekarang langitnya cerah banget ya, nggak abu-abu gitu, langitnya agak membiru. Ini udah menjelang petang. Wow, keren-keren. Ini keren banget ini. Luar biasa. Nah ini banyak ya yang pada olahraga di sore hari. Bahkan malam hari aja ada loh yang olahraga. Udah kayak mirip orang bule juga sih. Orang bule kan juga kegiatan olahraga tuh juga ada malam hari. Agak aneh juga sih kalau olahraga di malam hari. Mungkin karena nggak kepanasan aja sih. Kalau di malam hari itu kan nggak panas udaranya. Ini kita masuknya lewat mana nih? Oh itu lewat situ aja. Kalau di situ kayaknya pintu masuknya ke sana kita. Wow, ini udaranya sejuk banget tuh. Nah, ini bagus loh. Kita bisa lihat ada pemandangan kota nih. Masya Allah. Nah, ini keren ya, kita bisa lihat pemandangannya. Wah, luar biasa ini. Ya udah, kita lihat ini, kita bisa lihat ada gedung pencakar langit tuh. Nah itu, ini dia berada di tengah kota ini kalau GBK itu. Biasanya kan kalau stadion itu berada di luar kota, dan uniknya kalau di sini dia berada di tengah kota ini. Makanya kalau JIS itu kalau katanya standar FIFA sih, kalau standar FIFA itu dia lebih ke agak jauh dari kota. Tapi memang kekurangannya ya akses transportasi umumnya sih kalau menurut aku. Walaupun sudah ada Transjakarta, tapi kalau misalnya lagi ada event itu takutnya agak membludak. Ya sama sih kalau di GBK, tapi kalau GBK mungkin bisa teratur ya, karena kan dia udah ada MRT sama Transjakarta, dan Transjakarta tuh udah terbantu dengan ada MRT Jakarta yang pada biasanya pada lanjut naik ke KRL, yaitu ke Duku Atas BNI. Makanya nanti di JIS itu nanti akan ada stasiun KRL. Soalnya aku pernah lihat di KRL-nya itu ada ke stasiun JIS, tapi kayaknya untuk nanti akan stasiun itu temporary. Kalau permanennya itu kira-kira 2024. Nah di depan ini kita tidak boleh bawa hewan peliharaan, jadi kita tidak boleh membawa anjing itu. Nah itu kita masuk lewatnya mana nih? Ini ada tempat olahraga juga sih kalau di sini. Oh itu masuknya lewat situ tuh. Nah, jadi kayak gini ya rupanya bentuk stadionnya. Jadi kayaknya kita hanya lewat di jogging areanya situ. Kayaknya untuk masuk kayaknya nggak boleh tuh, karena dikunci. Nah, ini ada gedung tinggi tuh. Bagus ya view-nya. Wih. Ini gerbang E. Nah ini kita bisa lihat kalau di sini luas banget ya pedestriannya. Jadi dia ada ini loh, ada tempat duduk kalau kita mau santai-santai. Sekarang stadion GBK udah jauh lebih bagus sih. Masih terawat dan trotoarnya masih awet loh. Sejak tahun 2018 ini. 2017 atau 2018 sih. Karena ini ada maintenance-nya, Oke, ini
Wow, keren banget ini. Kita bisa lihat itu. Benar ya, ini kita bisa lihat ada gedung tinggi nih. Luar biasa. Jadi kalau di situ dia deket loh dengan hotel. Kalau nggak salah lupa nama hotelnya apa. Pokoknya nih hotelnya kayaknya bintang 5 itu atau bintang 4. Itu lagi ada pembersihan itu, maintenance ya kalau di sini. Jadi kalau untuk mau ke jogging area di situ masuknya deket pintu E. Tadi kan kita posisinya di pintu D. Jadi kalau mau masuknya itu berada di pintu E. Makanya ini akses keluarnya ada banyak ya, akses keluarnya itu dari Stadion Gelora Bung Karno. Makanya mungkin kekurangan JIS tuh itu, dia hanya satu akses doang, yaitu di rem barat, tapi sebenarnya ada di rem timur. Karena dulu waktu aku mulai sholat id itu masuknya lewat pintu timur gua tuh, bukan lewat pintu barat. Wow. Oke, ini kita akan masuk dulu nih. Ya udah, kita masuk dulu. Kebetulan gue mau nyari makan juga. Gue sebenarnya mau nyari ini Indomaret. Indomaret berarti gue harus muter ini. Ya udahlah, kita sambil jogging aja. Ya udah, kita langsung masuk aja ke sini kita. Ya, tadi aku tanya ke satpamnya, Indomaretnya itu lewat kiri. Dia posisinya di tengah rupanya. Ya udahlah, kita jalan aja. Wah, ini namanya juga bentrok ini namanya. Ini pada ke arah ke sana. Jadi kita ke kiri aja lah. Gua milih lebih ke kiri aja. Jadi kayak gini ya suasananya. Kalau di areanya ini luas banget ya. Tapi ini lebih ke aspal. Kalau di JIS itu dia lantai. Tapi nggak tahu kalau di Patriot ya, kalau di Bekasi. Soalnya gue belum pernah coba ke situ. Gue belum pernah ngevlog di Stadion Patriot sama di Stadion Benteng Tangerang yang sekarang itu udah reborn ya stadionnya. Yang dulunya kumuh itu sekarang udah bagus itu stadionnya. Mungkin gue jangan Jakarta sentris banget ya kalau stadion itu. Jadi mungkin akan aku coba ngevlog di stadion lain. Kayak di tadi aku sebut itu, mungkin Pakansari gue coba sih, cuma untuk aksesnya agak sulit itu. Stadion Pakansari itu kalau nggak salah lebih dekat di mana ya? Kalau stasiun KRL itu dekatnya di stasiun apa sih kalau Pakansari itu ya? Cuma itu kalau Pakansari itu kekurangannya nggak ada akses transportasi umum ya. Kalau Bekasi masih mending lah, ada Transjakarta B11. Nanti itu kalau asal turunnya itu di halte RS Mitra Keluarga 2. Ya, ini ada Alpha Express nih. Ya kalau gitu Alpha Express, kita ke Indomaretnya aja lah ya. Kita akan coba ngevlog sampai ke Indomaret aja lah. Jadi kayak gini ya suasana yang lagi kegiatan olahraga tuh. Karena stadionnya berada di belakang, berarti di posisi tengah. Jadi aku tadi milih yang lebih ke kiri aja, karena kita mau coba ke sana kita. Oh, itu ada pintu tuh. Oh iya ya, dibuka tuh. Kenapa gua tadi lewat situ? Rupanya pintu dia juga bisa. Itu juga bisa tadi kita masuk. Ya, kita sama aja tadi. Yowes lah. Soalnya ini di depan aku ada Starbucks ini. Nanti aku rencananya mau ngevlog ke CP ini habis dari GBK. Ini udah menjelang petang ini. Tapi kalau jam segini pasti udah pada penuh sih untuk Transjakarta. Nih di sini ada gedung-gedung tinggi. Kita malah bentrok lah, lawan arah. Kita malah lawan arah ini kita. Pada ke arah sana itu, yang pada jalan itu. Tapi ini ramai banget ya kalau di hari weekdays ya. Belum lagi kalau di weekend, itu lebih ramai lagi tuh.
Ya, tadi gue lewat sini tadi bisa. Tapi dikunci, Bang. Oh, dikunci tuh. Oh iya ya, gue kira dibuka. Berarti pintu aksesnya ke sana. Iya, tadi kita lewat pintu E tadi tuh masuknya. Oh, sekarang udah lebih ramai banget nih. Oke. Ini kita mau kemana nih? Kita jalan aja ya. Ini sekarang udah hampir jam 5:30. Oh, itu venue pintu merah itu ya, akses ke lapangan sepak bolanya. Kita agak ke kiri kanan sedikit. Karena kita nggak melakukan jogging. Oh iya, ini lagi ada acara konser tuh. Nah, ini kita bisa lihat di dalamnya aja sih. Kita lihat di sini di pagarnya, karena kita nggak bisa masuk sembarangan. Ini kita lewat pintu C. Keluarnya kalau nggak salah deket ini sih, Istora Mandiri. Istora Mandiri, Istora Senayan. Atau lapangan apa namanya? Waduh, lupa gue. Lapangan basket ya. Oh, tenis indoor. Sorry. Tenis indoor GBK. Kalau nggak salah di deket tenis indoor. Nah, di sini rupanya ada bakso lapangan tembak di sini. Benar sekali ya, ini ada bakso lapangan tembak. Nah, kalau di situ itu kita bisa lihat ada Hotel Mulia di situ. Jadi kalau kita ke dalam itu pakai AC itu. Bakso lapangan tembak Senayan. Jadi bentar lagi kita udah mau ke Indomaret itu. Makanya kalau Indomaret itu justru lebih mahal di airportnya. Biasanya nasi ayam geprek jumbo itu kan 23.000 kalau normalnya. Tapi kalau gua pernah ke bandara Soekarno-Hatta itu, ya Allah, itu 30.000 tambah 7.000 pula. Karena taxnya tinggi banget ya kalau ke bandara Soekarno-Hatta itu. Bahkan Indomaret aja juga ini pajaknya lumayan banget. Tapi gue nggak tahu kalau di Bandara Halim ya. Kayaknya Bandara Halim gue lupa. Waktu pernah coba makan di situ di Indomaretnya Bandara Halim. Oh iya, di sini juga ada kantin loh di situ. Nah, ini ya yang pada kegiatan. Alhamdulillah, ini dia ya, Indomaret Point. Akhirnya sampai juga. Yes. Tapi kita keluar dulu ya. Soalnya gue mau closing dulu.
Tapi semoga aja ada makanan ya. Tadi di sebelahnya ada bakso lapangan tembak. Cuma gue udah lama gak makan itu sih. Oh, ramai banget ya. Nah, jadi kalau mau makan bisa di sini, di Indomaret Point. Pintu aksesnya di mana ya? Agak jauh ya. Oh iya ya. Lewat mana sih? Kita agak geser sedikit ya. Lewat sini. Hati-hati. Hati-hati. Kayaknya ini dikunci sih ke tenis indoor. Kayaknya pintunya agak ujung sana. Dekat menara TVRI. Wah, ini udah semakin ramai banget nih. Nah, ini kayaknya kita sampai sini aja ya, Bransis. Yang ada monumen ini yang pakai panah, yang ada burung Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini mungkin adalah daerah VIP-nya nih. Agak geser sedikit. Pintu aksesnya agak susah. harus cari pintu gerbang yang bisa dibuka. Soalnya dikunci. Padahal ini deket loh. Sayang banget ya pintu banyak dikunci. Nah, ini dia ya. Bagus ya di sini. Oke. Jadi ini kita berada posisinya di pintu A ya, di sini. Yang deket itu Hotel Mulia. Tapi kalau di sana itu yang ke arah menara TVRI. Oke lah, jadi kayak gini ya suasananya. Wah, keren banget ini. Nah, jadi kayak gini ya. Suasana di Stadion Jis memang lumayan ramai banget nih, aku lihat. Banyak yang kegiatan olahraga jogging gitu. Oke. Jadi kayak gini ya suasananya. Ya, oke Bransis, mungkin itu aja untuk vlog jalan-jalan ke Stadion GBK ya. Walaupun kita tidak di dalam, tapi gak apa-apa lah, kita akan di luarnya doang. Ini kita udah masuk di pagarnya. Jadi masih boleh ini kita nge-vlog di sini, kecuali di dalam, karena itu kayaknya nggak boleh sih. Mungkin tertentu sih, hari tertentu bisa. Karena kalau di dalam ada lapangan joggingnya, Bransis. Ya udah, sebelum aku tutup, pastikan jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa tekan tombol subscribe beserta dengan tombol loncengnya agar dilakukan notifikasi biar aku tetap semangat untuk buat konten ya, Bransis. Oke, jadi kayak gini ya suasananya. Wih, ramai banget ini. Ini udah hampir jam 17.45 ini waktu Indonesia Barat. Ini bentar lagi udah mau maghrib, dan kebetulan gue mau nyari makan juga ini sebenarnya. Nah, kebetulan di depan aku tuh tadi kita jalan sampai nyari Indomaret ya tadi tuh. Di sini di Indomaretnya. Oke lah, capek banget ya kita. Soalnya kita dari stasiun Istora Mandiri jalan kaki ke pintu 6, baru masuknya tuh di pintu E-nya. Dan pas juga gue lapar banget soalnya. Ya udahlah, untuk aksesnya itu kamu bisa naik transportasi publik ya, yaitu naik MRT atau naik Transjakarta. Nah, tadi aku bilang untuk rute 3F nanti akan aku kasih di bawah kolom deskripsi. Yang ingin jalan-jalan ke Gelora Bung Karno ya, Bransis. Nanti akan aku tambah lagi yang rute 9C sama T11 insya Allah. Dan rencananya nanti aku akan coba trip sampai ke Istora Mandiri ya dengan MRT Jakarta, termasuk yang khusus pengguna KRL. Ya udahlah, mungkin itu aja untuk vlog kali ini, dan terima kasih sudah menonton di channel Wiras Tiwak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.